Ulangi ya, jadi di relay itu yang LY2N, nanti yang tadi dihapus saja. Yang LY2N atau MY2N hampir sama. Ya. Pada saat kondisi koilnya ini belum aktif, maka C ini, kaki C ini langsung nyambung dengan terminal NC. Maka disebut sebagai normally close atau normalnya tertutup gitu. Nah, ini NC-nya, kaki NC, kaki NC yang di sini berarti yang paling bawah. Jadi pada kondisi coil ini tidak terhubung atau tidak diaktifkan, maka C ini yang ada di sebelah barisan kedua ini melintang, tapi barisan yang kedua ini, yang ini langsung terhubung dengan bagian paling ujung sebelah sini. Nah, ini adalah NC-nya. Nempel gitu. Ya. Nah, pada saat coil ini dikasih arus sesuai dengan permintaan ya, karena di sini LY2N di dalam coil ini terlihat dari luar adalah 24 VDC. Berarti ketika di coil ini kita kasih arus 24 volt, positif negatif kita kasih arus 24 volt, maka kaki atau tuas yang tadinya dari C ini dihubungkan ke NC berpindah menempel ke bagian kontak satunya. Nah, yang ini menjadi hilang atau berpindah ke sana, berpindah ke kontak satunya. Nah, kontak inilah yang disebut kontak NO. Itu Mas. Jadi prinsip kerjanya relay adalah pada saat koilnya ini diberi arus, ya saya bisa gambar seperti ini koilnya, atau mungkin juga koilnya bisa saya gambar seperti ini. Ya, pada koil ini diberi arus, nah kontak dari common ini yang tadinya nempel dengan NC berpindah menempel dengan NO, sehingga aktifnya kontak NO ini bisa kita manfaatkan untuk membuat gerbang atau mengaktifkan output-output yang lainnya. Dalam hal ini, kalau untuk yang alat peredam botol capping itu, ini nanti relay-relay ini ada 4 relay itu akan kita pakai untuk mengaktifkan solenoid valve. Kebetulan solenoid valve-nya itu bekerja pada tekanan AC 220, maka supaya PLC-nya kita jaga tidak kemasukan AC outputnya, jadi nggak apa-apa. Tapi karena kita coba untuk amankan supaya outputnya PLC bekerjanya di tekanan 24 volt semua, maka kita gunakan relay untuk menjadi perantara arus AC yang mau masuk ke solenoid valve-nya. Nah, seperti ini, maka bisa kita manfaatkan kondisi normally open dan normally close yang terjadi pada NO ini. Kondisi open dan close, saya ulangi ya, kondisi open dan close yang terjadi pada normally open ini, kontak normally open ini untuk mengaktifkan apa? Untuk mengaktifkan solenoid valve. Misalnya ini solenoid valve-nya, ya. Misalnya ini solenoid valve-nya, kakinya ada 2 di sini, ya. Ini adalah valve yang digerakkan oleh kerja solenoid ya, solenoid AC 220. Maka kalau kita kasih di sini sumber arus AC 220, solenoid ini akan berpindah posisi sesuai dengan simbol yang ada di solenoid ini adalah solenoid 5/2. Ada 5 lubang 2 posisi. Jadi kalau ada 5/2 dan 5 lubang 2 posisi, dengan aktivasi solenoid AC 220 atau valve ini adalah valve 5/2 dengan aktivasi solenoid 220 AC 220 volt. Nah, ketika kita kasih sumber arus 220, maka posisinya akan berpindah. Posisi gerakan dari
pneumatiknya akan berpindah. Nah, ini yang nanti akan kita kontrol dengan menggunakan relay. Kita kontrol menggunakan relay. Maka pada kontak C-nya di relay ini kita hubungkan dengan sumber arus AC 220. Ini L, ini N misalnya. Maka di C ini yang satu akan terhubung dengan line atau fasa, kemudian yang satu akan terhubung dengan netral. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti NO ini siap. NO yang sebelah kanan siap terhubung dengan netral, NO yang sebelah kiri siap terhubung dengan line atau fasa. Ketika kapan? Ketika solenoidnya aktif. Solenoid di relay ya, relay aktif. Nah, pada saat belum aktif, kondisi awalnya adalah line ini akan terhubung di NC-nya, di kontak NC di port NC-nya. Netral juga akan terhubung di port NC-nya. Nah, di NO ini yang nanti akan kita hubungkan dengan solenoid yang untuk kabelnya AC220 yang di sini kita hubungkan. Nah, maka ketika nanti relay ini aktif, line yang masuk ke C kemudian nanti teralirkan atau dapat mengalir melalui NO menuju ke solenoid valve, ya. Kemudian yang netralnya ya ini juga terhubung melalui NO yang tadinya kita hubungkan ke common-nya relay. Nah, ini wiringnya seperti ini untuk wiring solenoid. Nah, kalau untuk wiring yang motor bagaimana? Untuk wiring yang motor walaupun sama-sama relaynya, tapi yang dihubungkan berbeda. Wiringnya untuk yang motor karena motornya DC 12 volt, sumbernya ini yang berbeda. Yang di sini yang untuk motor di sini adalah positif negatif 12 volt. Jadi ini sumber arus DC 12 volt. Ya, ketika masuk sini berarti jadi positif, ini negatif, ya. NO-nya tetap. Nah, yang di sini adalah motor DC yang nanti ketika relaynya aktif maka positifnya masuk ke motor DC di sini, negatifnya balik ke sana, gitu kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, loh Pak, bagaimana bisa menghasilkan atau mengaktifkan relay ini? Ini ada sumber arus 24 volt. Saya ubah dulu tempatnya supaya enak nanti. Di sini ada PLC output. Ini ada output PLC, ada POM, kemudian ada 100.00 misalnya. Ya. Sumber arusnya saya ubah di sini, saya ganti tempatnya di sini. Positif, negatif, ya. Komnya terserah kalian mau kasih apa komnya. Katakanlah komnya mau dikasih negatif, gitu kan? Nah, katakanlah komnya, atau mungkin ini aja penjelasannya biar lebih mudah. Komnya kita kasih positif dulu, ya. Nah, perangkat atau modulnya PLC ini yang output itu bersifat sebagai switch. Kalau bersifat sebagai switch, ketika lambermu itu berkata 100.00 aktif, maka COM ini terhubung dengan 100.00. Maka kalau 100.00 aktif, positif mengalir menuju ke COM, diteruskan ke 100.00. Terus dari 100.00 kemana? Kita hubungkan ke salah satu kaki relaynya. Ya, kemudian mengalir, mengaktifkan relay karena di sini kita hubungkan kemana mas?
Mana yang belum? Negatif. Jadi aliran arusnya dari positif mengalir ke pom, dilanjutkan ke 100 nono, kemudian mengaliri koil, kembali ke negatif. Aliran arusnya seperti itu. Selalu kuncinya aliran arus, ya. Aliran arusnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi untuk mengkontak atau mengaktifkan relaynya bagaimana caranya seperti itu. Dan nanti silahkan diperbaiki. Kalau kalian paham konsepnya, itu saya yakin barinya sudah. Ya, itu cukup.